Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar di hari Minggu ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama beribadah di hari ini. Sebelumnya kita mengambil waktu sejenak untuk mengambil kesempatan untuk kita beribadah, pribadi lepas pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak untuk memuji dan meninggikan Engkau, dan Engkau boleh disukakan dengan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan menaikkan satu pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala segalanya Tuhan, karena kami tahu kami ada oleh karena anugerah daripada Engkau saja Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami sungguh terpesona melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami diberi kesempatan untuk menaikkan pujian kami kepadamu. Kami boleh diberi kesempatan bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau Bapa, Allah yang mengatasi langit dan bumi, Allah yang empunya siang dan empunya malam. Hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan, kami boleh ada di hari ini, dan kami bersama-sama dengan jemaat-Mu saat ini Tuhan, datang menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau. Dan kami akan bersama-sama beribadah di pagi hari ini Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur terima kasih kami kepada Engkau. Mari Tuhan berkenan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Meskipun kami masih beribadah di rumah masing-masing Bapa, tetapi sukacita kami tetap di dalam Engkau, karena sukacita kami berasal dan bersumber daripada Engkau saja Bapa. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, dan berkati juga setiap jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menguatkan, memotivasi kita, meneguhkan, dan ketika firman Tuhan menegur kita, menasihati kita, kita siap untuk berubah. Kita akan nyanyi satu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Ini saatnya kita kembali untuk dengarkan firman Tuhan di minggu ketiga tanggal 19 Juli 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita mulai dengan doa. Bapa di sorga yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, mau dengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang agung, yang mulia, yang hebat, supaya kami Tuhan yang sebagai orang percaya dapat memahami kebaikan-Mu, rencana-Mu lewat firman ini Tuhan. Hamba sebagai manusia biasa, bila kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan oleh karena kehebatan pribadi, tapi oleh karena kuasa-Mu Tuhan Yesus, karena kuasa Bapa. Segala kuasa roh jahat mengganggu konsentrasi kami tolak di dalam nama Yesus. Dari dalam nama Yesus Kristus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Tidak terasa, minggu ke minggu terus kita mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah khotbah rekaman ini, saudaraku. Tetap kita semangat dan kita doakan terus Bapak Ibu supaya nanti awal Agustus kita mulai ibadah di gereja Ini kita imani, saudaraku, kita imani. Sama-sama semua kita berdoa supaya kita mulai minggu pertama Agustus 2020 kita ibadah di gereja Amin. Nah, saudara terkasih, kalau khotbah minggu kemarin temanya mencari keadilan, kita tahu sudah jelas minggu kemarin saya sudah sampaikan kemana, kepada siapa kita mencari keadilan. Yang pertama kita mencari keadilan pada orang kudus, yang kedua kepada orang berhikmat. Nah, hari ini saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan juga masih tetap dari Korintus. Tapi hari ini dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal ketiga, saudaraku 2 Korintus pasal ketiga, ayat pertama hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemudian Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Sebab betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini,
sama sekali tidak mempunyai arti. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, ya, saya beri tema saudaraku yaitu kamu adalah surat Kristus, yang terambil dari ayat 3. Kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus kalau kita bahasa Inggriskan bukan a letter of Christ, tapi di sini dikatakan di Alkitab itu adalah epistle. Epistle tulisannya epistle, bacanya epistle. Nah, epistle itu kalau kita lihat di Alkitab bahasa Batak, kalau orang bilang itu epistle itu Alkitab. Pokoknya mari kita buka Alkitab Kolose pasal 2. Jadi kitab Kolose pasal 2 di bahasa daerah bahasa Batak epistel pasal 2, epistel bindu 2 katanya. Nah, kamu adalah surat Kristus. Kita tahu saudaraku apa fungsi surat. Ya, surat itu untuk dibaca. Enggak pernah orang saudaraku terima surat disimpan tanpa dibaca. Jadi surat itu untuk dibaca supaya kita tahu apa maksud dari si penulis, apa maksud dari si pengirim surat untuk kita harus baca surat itu. Nah, mengapa Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat Kristus? Nah, ada dua saudaraku, ada dua tujuan Paulus mengatakan kamu adalah surat Kristus. Pertama, untuk menguatkan iman jemaat yang sedang menghadapi guru-guru palsu. Selangi, untuk menguatkan iman jemaat yang sedang menghadapi guru-guru palsu. Kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Pasal 31, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ya, dari saudaraku, salah satu tujuannya adalah supaya jemaat, ya, untuk menguatkan iman jemaat yang sedang menghadapi guru-guru palsu. Sebab saat itu saudaraku banyak ditemukan oleh Paulus bahwa di Korintus itu banyak guru-guru palsu, banyak ajaran-ajaran palsu. Selain daripada Korintus, kota yang sangat banyak bermasalahan, ya, keributan antar jemaat, bahkan orang Korintus sangat terkenal menyembah berhala. Tapi Paulus pernah berkata, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus adalah, kamu adalah surat Kristus. Yang selalu mendukung pelayanan Paulus, selalu memberikan pemberian, ya, finansial itu jemaat Filipi. Korintus tidak. Korintus tidak, saudaraku, karena Paulus melihat banyak kemaksiatan, banyak kesalahan, banyak problem di Korintus. Tapi Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus. Saudaraku terkasih, coba kalau siapa di sebelahmu, bilang sama sebelahmu, kamu adalah surat Kristus. Ya, kamu adalah surat Kristus. Tujuan kedua saudaraku, supaya orang-orang di Korintus semakin banyak mengenal Kristus lewat gaya hidup jemaat Korintus. Selangi, supaya orang-orang di Korintus semakin banyak mengenal Kristus lewat gaya hidup jemaat Korintus. Itulah tujuan Paulus mengapa mengatakan kamu adalah surat Kristus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 3 ayat ke-3. Nah, saudara terkasih, untuk kita sekarang, mengapa kita disebut surat Kristus? Ya, ulangi. Mengapa kita disebut surat Kristus? Pertama, kita baca ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami,
dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Paulus mengatakan surat pujian kebanggaan Paulus bukan pada letak kemajuan ekonomi, atau bukan letak jumlah jemaat, atau juga bukan karena karunia-karunia, sekalipun di kitab Korintus banyak disinggung masalah karunia-karunia. Tapi kebanggaan Paulus adalah melihat bagaimana buah rohani pelayan Paulus pada jemaat Korintus. Jemaat itu yang semakin bertumbuh, jemaat itu semakin berbuah, jemaat itu semakin mengenal Kristus, jemaat itu yang semakin kuat. Sekalipun mereka di tengah-tengah banyaknya guru-guru palsu, sekalipun banyak bidat-bidat palsu, sekalipun orang-orang Korintus banyak menyembah berhala, tapi orang-orang percaya di Korintus, mereka semakin kuat imannya, mereka semakin mengerti siapa itu Kristus. Bahkan Paulus juga mengajarkan bahwa ada kebangkitan dalam Kristus. Paulus menekankan banyak hal tentang Kristus, dan hasilnya Paulus melihat banyak kemajuan dalam jemaat di Korintus. Itulah sebabnya saudaraku, Paulus mengatakan, saudaraku, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, saudaraku. Nah, ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Maksud Paulus, saudaraku, adalah bahwa jemaat Kristus, jemaat Tuhan yang ada di Korintus dikatakan surat Kristus karena jemaat yang ada di Korintus, atau kita yang disebut surat Kristus, kita ditulis bukan dengan tangan manusia, bukan pada loh-loh batu. Kenapa maksudnya loh batu? Karena di sana, saudaraku, hukum-hukum itu ditulis pada dinding-dinding, pada tembok-tembok, pada lolo batu. Bukan di dalam satu buku pada zaman itu, saudaraku, supaya orang Israel mengerti hukum. Jadi banyak ditulis di dinding, di tembok-tembok, di batu-batu. Nah, saudaraku terkasih, dikatakan lagi, bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Jadi mengapa kita disebut surat Kristus? Jawaban pertama, karena yang menulis Roh Allah sendiri. Ya, dikatakan ditulis bukan dengan tangan manusia, ditulis bukan pakai tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi, kenapa kita disebut surat Kristus? Jawaban pertama, karena yang menulis Roh Allah sendiri. Dan ini sudah tertulis, sudah ada nubuatannya, saudaraku, dalam kitab Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Zaman Nabi Yeremia sudah dibuatkan bahwa Taurat Tuhan itu, bahwa firman Tuhan itu akan dimasukkan, akan ada dalam batin setiap orang percaya. Bukan setiap manusia, saudaraku, tapi di setiap orang percaya kepada Yesus, Tuhan sudah taruh, saudaraku, dan Tuhan berikan melalui rohnya. Jadi ini, saudaraku, Roh Kudus yang ada di diri kita yang menuliskan itu, bahwa dalam diri kita sudah ada firman-Nya, sudah ada Tauratnya. Itu sebabnya kita disebut surat Kristus. Ya, surat Kristus. Nah, melalui pribadi kita, saudaraku, melalui pribadi kita ada surat Kristus yang bisa dibaca setiap waktu, setiap tempat bisa dibaca. Begini, saudaraku, saya ulangi. Begini, maksudnya. Orang supaya mengenal siapa itu Allah, siapa itu Jehovah, siapa itu Elohim,
Ya. Orang bisa melihat melalui pribadi Yesus Kristus. Betapa besar kasih Allah, bagaimana Dia mengampuni, bisa dilihat di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus juga berkata, jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Jadi termasuk saudaraku, orang supaya tahu siapa itu Allah, siapa itu Elohim, lihatlah pribadi Yesus. Lalu apa kaitan ayat ini dengan kita? Orang zaman sekarang, zaman now, supaya kenal siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, siapa yang disalibkan, bisa dilihat dalam hidup kita. Itulah surat. Surat yang bisa dibaca oleh setiap manusia dan dimanapun, kapanpun. Jadi, saudaraku, kalau orang mengenal siapa itu Kristus, tunjukkan melalui gaya hidup kita. Karena kita dikatakan surat Kristus yang tulis melalui Roh Allah itu sendiri. Tuh. Saudaraku terkasih, kita tahu saudaraku banyak jenis-jenis surat. Ada surat kuasa, ada surat jaminan, ya, ada surat perjanjian, ada surat lamaran, ada surat keterangan, ada surat kontrak, ada surat keterangan tanah atau SKT. Banyak lagi surat saudaraku. Tapi itu semua rata-rata pakai meterai, bisa berubah, dan ada batas waktu. Ya, rata-rata seperti surat perjanjian, surat jaminan, itu rata-rata pakai meterai supaya kuat, ya, dan bisa berubah, dan juga ada batas waktu. Tetapi katakan kalau kita surat Kristus, tidak perlu pakai meterai, tidak bisa berubah, dan tidak ada batas waktunya. Selamanya kita sebut surat Kristus. Amin. Saudara terkasih, saya masih ingat sewaktu bapak saya meninggal 20 tahun yang lalu, ya, tahun 2000. Jadi begini, sewaktu bapak saya sebelum meninggal, saya jaga dia di rumah sakit. Karena memang bapak saya menyuruh saya menulis surat. Tapi waktu itu saya nggak ngerti apa maksud bapak menyuruh saya menulis surat. Saya kira saudaraku untuk ngacak togel. Karena dulu bapak saya suka main togel. Lalu saya pikir, udah sakit-sakit kok rumah sakit begini, apa maksudnya? Nah, 8 tahun kemudian setelah mama saya meninggal, ya, lalu kami diskusi saudaraku, kami kakak beradik semua diskusi. Yang tua nanya kepada kami semua menanya, kita kakak beradik ini coba ingat-ingat, ada nggak pesan-pesan baik dari bapak atau dari mama? Semua diam saat itu. Lalu saya terpikir, kayaknya saya bilang, kayaknya sewaktu dulu bapak sebelum meninggal pada tahun 2000, ya, Januari, saya disuruh menulis surat. Memang bahasa saya meninggalnya itu bulan April tahun 2000. Waktu Januari, saudaraku, waktu saya jaga di rumah sakit di kota Sidimpuan, saya pernah disuruh menulis surat. Dan saya nggak nyambung, nggak ngerti apa maksud surat ini. Tapi ada poin-poinnya, saudaraku. Poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga, ada poin-poinnya. Nah, sementara setelah saya dapat surat ini, saya simpan di lemari mama saya tunjukkan kepada saudara-saudara saya. Semua saudara-saudara saya nggak setuju, nggak percaya kalau itu surat bapak saya. Kenapa, saudaraku? Karena mereka lihat tulisannya bukan tulisan bapak saya. Kenapa? Karena tulisan bapak saya, saudaraku, itu tulisan yang nyambung. Ya, contohnya kepada itu nyambung. KEPADA, nyambung, tidak terpisah. Dan cara orang menulis tulisan seperti itu sekarang nyambung kalimatnya, hurufnya. Sementara tulisan saya terputus-putus. Antara K dan E itu tidak nyambung, terpisah-pisah. Terus begitu, dari awal sampai akhir. Jadi semua saudara saya
Nggak mungkin ini surat Bapa, ini suratmu, ini tulisanmu. Tapi setelah mereka amati, saudaraku, gaya bahasanya, ya, gaya bahasanya dan permintaannya dan harapannya kepada kami nggak diragukan. Karena semua saudara saya mengerti bagaimana gaya bahasa Bapak saya. Ya. Dan juga saudaraku, permintaannya, sarannya itu saudaraku bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi ada lagi saudara saya yang diprioritaskan. Jadi akhirnya saudaraku, karena melihat gaya tulisan, gaya bahasanya saudaraku, itu membuat saudara saya semua percaya. Nah, saudara terkasih, kembali ke sini. Kita ini disebut surat Kristus. Yang menulis bukan manusia, bukan nabi, tapi Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Kalau Roh Allah sendiri yang menuliskan bahwa kita surat Kristus, enggak perlu diragukan. Enggak mungkin rusak. Surat-surat yang mahal, surat-surat piagam bisa rusak, bisa sobek. Tapi kalau kita saudaraku, enggak mungkin rusak, enggak mungkin hilang, enggak mungkin pudar. Tapi kita surat Kristus, ya, yang bisa dibaca oleh setiap orang, bisa dibaca atau dikenal. Oleh sebab itu, mari saudaraku, tunjukkan kepada dunia ini, tunjukkan kepada masyarakat kita ini surat Kristus. Memang banyak firman Tuhan berkata, siapa kita? Matius mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Yohanes berkatakan, kamu adalah, Yesus berkata, akulah gembala baik, nah kamulah murid-muridku, ya. Dan banyak katakan lagi. Nah, yes, di dalam kitab Korintus, saudaraku, dalam Korintus, Paulus berkata kepada jemaat Korintus dan kepada kita bahwa kita adalah surat Kristus. Ya, karena apa? Karena ditulis oleh Roh Kudus, bukan tangan manusia. Artinya supaya kita bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Tunjukkan melalui diri kita. Ya kan? Supaya dia bisa dibaca orang. Nah, bagaimana caranya? Menunjukkan saudaraku, memang betul kita perlu tunjukkan ayat Alkitab, tapi lebih jelas, yang lebih efisien, nih, pribadi kita. Maksudnya gaya hidup kita. Oke? Itu dia pertama, saudaraku. Yang kedua, mengapa kita sebut surat Kristus? Mari saya baca, saudaraku. Ini panjang, ayat 6 sampai ayat ke-10. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Maksudnya, saudaraku, hukum tertulis itu ya jelas. Kita tahu hukum tertulis adalah hukum Taurat yang tertulis. Pada masa itu kan semua orang Yahudi mengutamakan hukum yang tertulis, tapi hukum tertulis itu mematikan. Tapi hukum Roh memberikan kehidupan. Nah, kita tahu saudaraku juga tiap-tiap negara ada hukum, ya. Bahkan ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum adat, segala macam ada hukum. Dan bahkan hukum yang di pemerintah ini saudaraku bisa berubah, ya. Ada istilah mengubah. Suatu saat kalau kira-kira ini nggak cocok lagi, nggak relevan dengan masyarakat, ya bisa berubah, saudaraku. Dan juga saudaraku, hukum adat juga bisa berubah. Jika itu memang tidak cocok dengan masyarakat, dengan rakyatnya, dengan sukunya, bisa berubah. Tapi semua itu terus tidak ada kekal, ya, tidak ada kekal. Jadi hukum yang menghidupkan Roh Allah, hukum yang menghidupkan adalah hukum yang tidak tertulis, yaitu Roh Allah ya di dalam diri kita. Terus ayat 7, pelayanan yang mimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya.
jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Begini saudaraku, dulu waktu Musa keluar dari Gunung Sinai, sewaktu Musa turun dari Gunung Sinai setelah menerima kitab, ketika dia turun dari Gunung Sinai, saudaraku, menghampiri, mendekati atau menemui bangsa Israel, orang Israel saat itu tidak bisa melihat wajah si Musa. Kenapa? Karena wajah si Musa itu penuh kemuliaan, bercahaya-cahaya kemuliaan. Padahal cahaya dia itu, saudaraku, pudar, lama-lama akan hilang. Karena saat itu Musa ketemu dengan Allah, ya, jadi cahaya dia penuh kemuliaan. Turun dari Gunung Sinai. Israel tidak tahan melihat wajah si Musa. Nah, dikatakan saudaraku di sini ayat 8. Ayat 7 terakhir. Jika pelayan itu datang dengan penuh kemuliaan demikian, ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Jadi maksudnya, kalau itu saudaraku, wajah si Musa yang penuh kemuliaan cahaya muka Allah, ya, cahaya Allah melingkupi Musa, wajah si Musa yang penuh kemuliaan itu, saudaraku, yang hanya sementara waktu orang Israel tidak tahan melihatnya, betapa lebih hebat lagi pelayanannya sekarang. Maksudnya pelayanan yang dipimpin oleh pembenaran. Nih, ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi kalau orang-orang sudah bangga, sudah merasa hebat, sudah luar biasa melihat wajah si Musa waktu turun dari Bukit Sinai, betapa luar biasanya lah saudaraku kalau orang melihat pribadi kita yang penuh kemuliaan. Jadi mengapa firman Tuhan mengatakan kita adalah saudara Kristus? Karena dalam pribadi kita ada kemuliaan Allah. Saya ulangi, karena dalam diri kita orang-orang percaya bisa memperlihatkan kemuliaan Allah. Saya katakan hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bisa menunjukkan kemuliaan Allah kepada masyarakat. Di luar orang-orang percaya tidak ada, saudaraku. Walaupun kita saudara melihat pakaiannya, ya, alim, sopan, tapi saudaraku, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bisa menunjukkan kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita dikatakan kamu adalah surat Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, saya pesan melalui khotbah ini, mari saudaraku kita berhati-hati menunjukkan, memperlihatkan pribadi kita kepada orang. Ya, Tuhan tidak memaksakan kita berpakaian mewah, berpenampilan ya keren, atau ya kita viral atau macam segala macam, berbahasa yang luar biasa, berkata-kata yang luar biasa, ya. Tetapi Tuhan mengharapkan kita tunjukkan pribadi kita bahwa kita adalah surat Kristus. Surat Kristus. Itu yang Tuhan mau supaya kita tunjukkan kepada masyarakat ini bahwa kita adalah surat Kristus. Jadi kemana kita melangkah, kita kerjakan, masyarakat bisa membaca dan bisa melihat bahwa ada perbedaan dalam diri kita dengan orang lain. Ada perbedaan. Jadi orang lain merasakan hadirat Tuhan, orang lain merasakan kasih Kristus itu di dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa menunjukkan surat Kristus, maka kita tidak ada kesaksian kepada masyarakat lain. Haleluya. Nah, saudaraku, saya katakan balik, kenapa kita disebut surat Kristus? Ada dua alasan. Pertama saudaraku, karena Roh Allah sendiri menulisnya, bukan dengan tangan manusia, tapi Roh Allah sendiri. Ya, artinya surat Kristus itu kekal, tidak ada batasnya. Kalau hukum-hukum pemerintah atau hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu ada batasnya, bisa rusak, bisa hilang. Tapi surat yang ditulis oleh Roh Kudus, Roh Allah, tidak bisa rusak, tidak bisa hilang. Dan artinya juga kita harus tunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat,
Siapa itu Kristus? Lewat diri kita. Amin. Yang kedua, kita bisa memberikan kemuliaan Allah melalui gaya hidup kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, mari, supaya orang semakin mengenal Kristus. Sebagaimana saudaraku, harapan Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun jemaat di Korintus selalu menghadapi ajaran-ajaran guru-guru palsu dan selalu melihat banyak orang-orang menyembah berhala, tapi jemaat itu diharapkan Paulus supaya mereka bertumbuh kuat karena mereka adalah surat Kristus sama dengan kita, supaya kita semakin mencerminkan kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kasih baik. Kami semakin memahami Tuhan siapakah diri kami yang sesungguhnya. Sekalipun berbeda latar belakang kami Tuhan, berbeda latar belakang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tetapi Tuhan, kami semua, entah kami tamatan SD, SMP, SMA, atau sarjana, atau master, kami sama semua Tuhan, bahwa kami adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tangan manusia, tapi Roh Kudus. Dan juga melalui hidup kami Tuhan, dalam diri kami ini bisa menunjukkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah masyarakat, karena kami adalah surat Kristus. Dan bila seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan diberkati dan menjadi kekuatan baru, menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Demikian tadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati usaha pekerjaan kita. Karena kita, dan saya percaya, meskipun saat ini pandemi corona, tetapi saya percaya kita tetap masih mengalami pertolongan Tuhan dan kita masih dicukupkan kebutuhan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan sukacita dengan diiringi satu pujian Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan dengan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir bersamamu, menua di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan kita dan sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari sidang jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama dan silakan untuk mengaminkan pokok-pokok doa yang akan saya pimpin pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau masih terus tolong kami. Engkau masih terus berikan kami kekuatan, kesehatan Bapa. Di tengah-tengah situasi pandemi corona yang sampai saat ini Tuhan belum juga bisa hilang atau musnah dari dunia ini Tuhan, dari negara kami Tuhan, dari kota kami Bapa. Tapi kami terus bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kami Bapa. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami bersama-sama sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang ada Bapa, dan biarlah kiranya boleh kami pakai bersama-sama buat pelayanan Gidi Elroy ke depan Bapa. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk pelayanan kami Gidi Elroy. Bapa di surga, biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, apapun yang akan kami lakukan Tuhan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga semuanya mendapatkan damai sejahtera dan semuanya boleh terlaksana dengan baik Bapa. Demikian kami berdoa Tuhan untuk rencana di mana kami rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja, di mana kami memakai gereja GKPA Bapa. Tetapi Tuhan, ada protokol kesehatan yang harus kami aturan protokol kesehatan yang harus kami taati Bapa. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami bisa mengikuti dengan baik Bapa. Dan Tuhan menolong juga Tuhan gereja GKPA. Tuhan memberkati pelayanan. Tuhan menolong Tuhan juga setiap jemaat yang ada Bapa. Kami berdoa Tuhan buat kami sendiri jemaat Elroy Tuhan. Di mana kami sudah beberapa bulan tidak beribadah bersama Tuhan. Ada kerinduan untuk kami berkumpul Bapa. Tetapi oleh karena adanya aturan-aturan yang kadang membuat kami cemas, membuat kami khawatir Tuhan, sehingga sampai saat ini belum terlaksana. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya mohon kehendak-Mu Bapa. Engkau yang buka jalan Tuhan. Engkau yang tolong kami Bapa, supaya kerinduan kami boleh segera terwujud Bapa. Kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami Bapa, yang sampai saat ini Tuhan masih begitu berjuang keras Tuhan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini Bapa. Tuhan tolong Bapa para pemimpin negara kami. Tuhan tolong Tuhan para dinas kesehatan, para medis Tuhan yang berjuang di garis depan Tuhan untuk membantu, untuk menolong Tuhan pasien-pasien yang terinfeksi Tuhan. Kau memberkati dan Kau menolong Bapa. Para pemimpin negara kami Tuhan yang berjuang juga Tuhan supaya perekonomian di negara kami ini bisa tetap berjalan dengan baik. Tuhan memberkati mereka Bapa. Tuhan menolong Bapa. Demikian juga kota kami, kota Lampung kami serahkan kepadamu. Tuhan terus menjaga, melindungi Tuhan. Setiap pasien yang saat ini sedang diisolasi di rumah sakit, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesempatan Tuhan untuk sembuh Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya kami terus akan ada dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Rencana kami untuk mengadakan pertemuan atau mengadakan ibadah padang, biarlah juga kami serahkan kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan karena kehendak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur bahwa pemuda Gidi pada minggu-minggu ini merayakan ulang tahun atau merayakan hari jadi mereka Tuhan. Tetapi oleh karena pandemi corona mereka tidak bisa mengadakan konferensi. Biarlah ini tidak membuat patah semangat kaum mudamu di gereja Gidi Bapa. Tetapi terus mereka berjuang, berdoa untuk lebih lagi Tuhan ke depan. Pemuda Gidi dapat berkembang dengan baik, dapat melakukan pelayanan dengan baik, dan terlebih dari itu Tuhan, pemuda-pemuda Gidi dapat menjaga kekudusan hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa syafaat kami kepadamu, biarlah Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang menolong kami. Dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali disibukkan dengan pekerjaan kita. Kita akan kembali disibukkan dengan urusan kita. Tetapi kita percaya bahwa hari-hari kita ada dalam penyertaan Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan kita akan berkemenangan ketika kita bersandar penuh kepada Dia. Bersamamu Bapa, kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Jemaat terkasih, mari kita akhiri ibadah kita ini saudara-saudara. Semuanya saya mohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Rencanamu luar biasa Tuhan. Nyata Tuhan, melalui pribadi kami, Engkau pakai kami sebagai saluran berkat-Mu. Karena kami adalah surat Kristus yang harus dibaca oleh setiap orang, kapanpun dan dimanapun. Tuhan, ampuni kami Bapa kalau selama ini Tuhan, gaya hidup kami tidak mencerminkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Padahal kami adalah surat Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap aktivitas jemaat-Mu Tuhan Bapa, baik sebagai pedagang, karyawan, mahasiswa atau pelajar, dan juga Tuhan kerja kegiatan yang lain, wira swasta, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan terima kasih Bapa bahwa anak-anak sekolah sudah mulai belajar aktif, walaupun masih belajar sistem online. Namun Tuhan berkati Bapa, Tuhan tolong supaya anak kami bisa mengikuti program pendidikan di tahun ajaran 2020-2021 Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang tinggal di Bandar Lampung, baik ada di Pasar Koga, di Kemiling, baik ada di Waikandis, Jatimulyo, baik juga di Jabasa, serta Tuhan kami berdoa juga yang di Natar, dan kami juga berdoa Tuhan jemaat yang sudah lama tidak ketemu dengan kami, yaitu keluarga Opung Lambok yang ada di Tarutung. Tuhan berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati gereja GKPA Bandar Lampung dari pendeta, penatua, dan seluruh sidang jemaat. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk minggu depan. Kami minta kehendak-Mu Tuhan, bagaimana sebaiknya kami harus melangkah. Tuhan tolong Bapa, beri kami hikmat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami imani juga Tuhan, supaya minggu pertama bulan Agustus kami bisa ibadah bersama-sama di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jemaat terkasih, mari kita terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan kita dari Yesus Kristus, dan penghiburan kita dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.